Halo, balik lagi nih di Ucap Ucu. Sekarang gue lagi ada di Tador Coffee itu di Jalan Raya Pasar Minggu ya, Pak? Jalan Pasar Minggu, samping Telkom tempatnya. Nah, sekarang gue mau ngobrol-ngobrol nih. Pak, boleh perkenalan dulu Pak, namanya Pak? Oh iya, siap. Saya Putra, salah satu ownernya Tador Coffee. Di sini kita ada 3 orang sih sebenarnya. Saya udah undang yang 2 lagi tapi kayak masih sibuk. Mohon maaf, cuma bisa sendirian. Apa Pak? Oh, bertiga berarti Pak? Bertiga kita bertiga. Tador. Kenapa Pak namanya Tador? Itu sebetulnya dari bahasa Arab. Oh iya. Al-Muntador itu kalau kalau diartikan apa adanya itu adalah yang dinanti. Kebetulan kan memang kita ngawalinnya berdua sama-sama. Kalau saya dulu gitu, jadi berhenti kerja terus mulai jualan kopi. Satu lagi teman ini yang gabung sama saya, itu juga udah lama banget dia punya bisnis sendiri, tapi pengen punya kayak tempat yang kalaupun kayak tempat bisnisnya bisa ada gitu loh. Jadi kan punya kami sama-sama pengen banget punya tempat, makanya yang dinanti-nanti gitu. Tador gitu. Tador bahasa Arab artinya dinanti, yang dinanti. Keren juga. Banyak sih yang kopi shop yang namanya dari bahasa Arab ya berarti. Banyak. Tapi saat ini kan lebih banyak lagi yang yang ubiquitous, ya kan? Ubiquitous yang baru. Oh, Tador tuh bahasa Arab menantikan. Tador nih udah berapa lama Pak berdiri di Tador kita mulai 2018. Akhir 2018 kita mulai di sini. di sini nih. Sebelumnya itu tadi bentuknya adalah pameran lokal. Terus beberapa kali diajakin sama, sebenarnya bukan kita pertama kali sama Dinas Industri Jakarta. Dinas Industri Jakarta. Industri Jakarta kita sempat beberapa kali diundang ke luar negeri. Salah satu yang terjauh adalah Meksiko. Tador Coffee itu ya. Ya. Acaranya acara apa tuh Pak di sana? Meksiko itu pameran coklat dan kopi. Coklat. Pameran coklat dan Apa kopi. megang kopinya tuh? Banyak banget ya. Kita perwakilan Indonesia aja. Waktu itu yang berangkat ada 7 merek. Yang kafe cuma kami, yang lainnya memang jualan kopi. Itu di sana tuh maksudnya jualan kopi yang packaging gitu atau Waktu Luxembourg sama Jepang kita jualan, tapi waktu Meksiko karena ada misinformation kita cuma pameran. Jadi malah yang kita bawa buat contoh akhirnya dibeli, karena kopi Indonesia itu begitu mereka ngerasain itu udah kayak ini apaan ini? Bahkan ada beberapa kan teman bawa ini itu misinformation sampai ke titik bahwa kita nggak boleh bawa biji kopi, cuman boleh bubuk, alasannya nggak bisa masuk lah dan bla 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 gitu. Akhirnya bawa bubuk kopi teman ini, nge-wrapnya nggak bagus, jadi sebetulnya kayak bahasa kita kanginan ya. ya masuk angin lah Kayak ya. masuk angin gitu kan, rasanya berkurang jauh lah. Itu aja orang sana tuh bilang, "Wah, kopi kok semerbak banget, kok enak Semerbak banget." banget. Rasanya kompleks banget karena kopi mereka itu di sana, Meksiko ya. Kerennya adalah kan mereka memang penghasil coklat sama vanilla. Meksiko tuh vanilla bagus itu dari Meksiko. Coklat bagus itu salah satunya Meksiko. Vanilanya yang masih bentuk kayu kan? Macem-macem. Oh. Bener-bener memang betul-betul nomor 2 vanilla mereka tuh dunia. Sampai dipalsu-palsuin. Jadi kalau kita sebagai turis datang nih bisa beli vanilla palsu, kasarnya vanilla bikinan pabrik lah, bukan vanilla asli kan. Saking vanilla itu sekeren itu di sana. Cara ngebedainnya Dipalsuin. itu gimana tuh? Cara ngebedain asli atau palsunya? Terus kalau saya sendiri nggak paham. Berarti Nggak dijual usah. langsung aja deh. susah. Coklatnya Coklatnya bukan ngomong enak ya, lebih tentang khas. Kalau ngomong enak, Belgia lah otomatis ya. Belgia itu pasti lebih lembut apa. Ini tuh ini zamannya masih kenal ini nggak coklat yang jago. Kenal. Masih kenal ya. Jago. Gengsi banget ya. Legend gitu Mas. Legend udah ada Pak. Rasanya kayak gitu tapi yang enak.
Oke. Jadi kerasa apa ya? Kerasa coklat apa ya? Khas ya. Lebih tepat dibilang khas lah. Karena mereka itu sebetulnya coklatnya lebih cocok dijadikan minuman dibandingkan ngomong coklat bar atau apa. Jadi minuman coklat mereka itu khas banget, khas banget. Nggak ada yang samain lah ya istilahnya gitu ya. Untuk ngomong itu ada banyak coklat enak, tapi minuman coklat mereka itu khas lah. Meksiko coklatnya vanilla. Nah waktu bapak di sana kopi apa pak? Kita bawa kan seperti biasa. Saya setiap pameran kalau kayak gitu selalu bawa yang wine. Waktu itu bawa Garut, Gayo, itu semuanya wine sama robusta kita. Kita kan punya robusta wine. Saya rasa nggak banyak yang punya robusta wine. Kita punya robusta. Robusta wine kita itu dari Jawa Tengah. Gimana itu? Pekalongan. Kalau kan. Berarti yang dibawa wine pak ya? Selalu wine, karena kan memang apa ya? Keren lah, keren. Wine itu selalu keren. Wine selalu keren. Selalu keren. Masalah enak kayak enak itu ntar dulu. Keren aja. Keren. Keren. Dia nge dia aja ini. Oh, jadi di sini bingung, memang Pak, ya? nggak banyak yang punya kan? Betul. Wine coffee. Kalau di sini pak, bapak bikin ini yang bapak tahu dari Tanur itu apa sih? Kopi ya. Manual dulu ini kan. Dari awal kita memang ngajak orang itu untuk minum manual dari awal. Jadi minum kopi nggak pakai gula. That's why kita punya apa namanya si kurma sebagai temennya kopi. Oke. Jadi kita nggak pakai cookies, kita nggak pakai tambahan gula, kita ajak orang itu untuk minum kopi hitam manual brew, cenderung waktu itu ya kan lebih terkenal V60 ya. Ya V60. V60 intinya drip gitu, terus minumnya sambil menyeduh. Oh berarti kurmanya di sampingnya gitu ya? Yes, bahkan beberapa langganan kita kan ada kantor Korea di sini. Mereka sangat suka Japanese drip kita, si V60 yang ditetes ke atas itu kan. Itu sampai mereka akan ngomel kalau mereka akan selalu minta tambah kurma dan ngomel kalau kurmanya nggak segera muncul. Oh iya. Jadi benar setelah kopinya nih, kopinya udah siap, kurmanya mana nih? Berarti kurma tuh sangat dibutuhkan juga ya? Di sini jadi begitu. Jadi mereka juga amazed bahwa loh, iya ya kok kurma enak diminum sama kopi. Apalagi kan sebetulnya kalau gaya Korea mereka lebih suka bold ya, tentang body, tentang apapun itu yang pahit, gitu. yang terasa bitter gitu di mulut. Nah, dibandingkan cookies yang bisa merubah rasa, kurma itu menurut mereka milk sih. Menurut kami pun begitu. Setiap kita minum kopi yang nggak milk base, sambil makan buah di kopi-kopi tertentu itu pas gitu, cocok. Beberapa kali kalau pas lagi saya juga konsen di sini, saya siapin potongan buah memang. Jadi misalkan yang pesen gayo, saya akan bawakan apel. Yang apa namanya Sunda-Sundangan saya siapin pisang atau strawberry. Terus sempat beberapa kali kalau kita semua Jawa Tengah, nangka waktu itu ada yang jualan deket sini, kita bawa juga nangka. Itu enak gitu. Jadi kopi sama buah itu emang Nyatu, pas ya? gitu nyatu. Selalu ada additional ya kalau misalnya. Yes. Manual dulu ya? Si milk base itu baru mulai ya normalnya ya, setelah COVID kan orang ngafe memang lebih tentang ada kebutuhannya gitu ya. Maksudnya ketemu orang lah apalah, jadi mereka memang cari yang lebih nyaman lah dibandingin duduk santai mau nikmatin rasa kopi dan segala macam. Karena itu emang mungkin sampai 50% kali ya pelanggan kita yang biasa minum apa namanya manual brew kita itu hilang gitu setelah COVID. Masih banyak, tapi maksudnya 50% hilang. Saya berkurang ya? Atau karena kantor Korea dulu pindah? Atau masih ada? Itu salah satunya, kantor-kantor sini semua hampir semuanya hilang kan. Yes, Terus pelanggan-pelanggan kita yang kayak sebetulnya arah ke Depok, misalnya rumah di Depok atau ke arah sana gitu ya, capek dengan macetnya jalan sekarang. Selatan ini kan luar biasa ya. Apalagi ini. Itu mereka rata-rata bilang, enggak mas, saya sekarang masuk tol udah langsung aja. Kalau sekali-sekali bisa mampir Tador ya, dihampirin lah sengaja gitu. Tapi ya jadinya sangat berkurang. Padahal rata-rata tuh
pelanggan kita yang suka manual brew itu seminggu 2 kali. Kami salah satu waktu itu bertahan menjelang COVID, awal-awal COVID dan segala macam kayak mereka ini. Karena big base kita sih sudah terjun bebas lah. Iya. Pas COVID tuh emang udah Ada beberapa yang bela-belain datang, memang akhirnya mereka ngopi di depan, atau kalau kita ngerasa suasana nyaman-nyaman saja karena memang kan kita buka hanya untuk take away, mereka bolehlah minum sebentar di sini sambil ngobrol sebentar. mau denim ya masalah. Tapi ya nggak betul-betul Ya, beli makanan gitu-gitu ya, minum kopi aja lah bentar. Karena penikmat manual brew ini nggak terlalu suka dibawa kan sebetulnya. Iya. Pengen duduk yang santai sambil Santai. ini kopinya enak, diajak ngobrol kayak gitu. Dan memang kita fokus kita dari awal sebenarnya itu. Makanya kita biasanya kita punya sampai 15 biji kopi pilihan. Sementara ini kita paling punya 7 paling. Banyak juga, Bay. Awal-awal gitu, karena emang niatnya sebenarnya mau menuin itu sama biji kopi itu, jadi biar orang milih. Jadi Tapi nggak dari bisa situ juga ya gitu namanya. Jadi Tapi itu yang untuk manual brew yang hanya untuk wine doang atau ada proses kopi yang lain? Oh bebas, terserah pilihnya aja. Tapi kan memang untuk yang cenderung baru mulai, pengen dong nyobain minum kopi nggak pakai gula gitu ya. Nah kita arahin wine supaya, karena kan wine itu nyeduhnya berantakan aja, masih ada rasa khas yang gampang orang pahami gitu. Ya, ya. Dibandingkan kita tiba-tiba suruh bedain solok sama gantil sama Ya, itu agak Susah, kan? susah. tapi begitu ini kopi wine nih, rasanya kayak gitu bisa kayak Mulai aman lah ya. wow effect-nya gitu kan, wow effect-nya itu kita harapkan jadi pembuka buat mereka nyobain kopi yang lain. Nyobain kopi wine ya. Kita cobain. nah ini pas struggle-nya banget tuh. Jual wine tuh agak susah nggak sih kalau di market Jakarta? Ya, kalau ngomong market Jakarta, wine itu selalu awalnya keren, tapi terus lama-lama dianggap overrated. Gitu. Karena memang banyak banget yang wine udah harganya mahal, rasanya ya nggak wow. Gitu. Ini kan tadi ya, kami di sini nggak pernah ngerasa bahwa kopi itu enak atau nggak enak. Lebih tentang how do you like it. Nah, jadi kopi enak itu pada saat lu nikmatin minum kopi itu mau itu sesetan bahkan ya kita nggak jual sih, maksudnya kalau memang suka aja itu ya itu yang itu Selera ya. Yes. Nggak usah diganggu gugat itu udah. tapi arahnya kenapa wine tadi dan segala macam ini kan tadi ya, kita berharap lebih banyak orang nikmatin kopi apa adanya begitu dan mau bayar lebih mahal sebetulnya. Karena kan kita resource-nya juga langsung dari sourcing kita tuh langsung dari langsung petani. Kita nggak mampu beli segitu gedenya karena kita juga segitu gedenya penjualan. Tapi seberapa pun itu sebenarnya kita ngebantu mereka banget karena nilainya kan enak buat mereka. Dan kalau itu dibeli terus, kami juga jual terus, otomatis kan juga ya itu tadi ini cycle-nya akan jalan gitu. Dibandingkan kalau ngomong milk base itu kan pada saat kita bisa roasting dengan baik, terus kemudian nyampur itu kan pembahasannya sudah yang kita bahas di sini gini. Manual brew itu kita kan areanya artistik. Ya, gitu. Sedangkan espresso atau milk base itu areanya adalah balancing. Kalau ngomong production cost, otomatis yang ngomong balancing itu akan lebih sederhana. Mau pakai kualitas kayak apa selama rasanya balance, selesai. Kalau manual brew nggak bisa gitu. Sehebat-hebatnya yang nyeduh, sehebat-hebatnya roaster, kalau kopinya nggak mungkin. Setuju. Bahkan sehebat roasternya asal-asalan digoreng pakai penggorengan. Kalau kopinya itu enak ya. Tapi anggaplah begitu. Baristanya juga baru belajar. Kopinya enak tapi enak. Berarti emang sebenarnya berarti dari kopinya ya. Harusnya gitu dong. Nah, Harusnya. makanya itu kita bukan nggak nge-push lah secara bisnis ya otomatis lah ini kan dibeli orang ya yang bisnis. Tapi kita berharap bahwa orang lebih nikmatin kopi apa adanya tadi supaya penghargaan sama kopinya lebih dalam dan pada akhirnya industri ini tuh kejaga si cyclingnya. Ceritanya itu kenapa kami di sini pengen banget ngajak orang tuh lebih appreciate sama
kopi. Jadi pertanyaan tadi tentang di sini tuh didorongnya manual dulu ke milk base itu, kita pengennya manual banget. Kita pengen orang tuh, bahkan banyak banget di sini juga yang akhirnya tubruk kok. Mereka nggak suka gaya manual brew yang terlalu artistik, mereka lebih suka yang lebih bold, tubruk. Kalau untuk roastingnya gimana sih? Roasting kalau yang kecil kita biasanya numpang teman-teman ada beberapa. Ini kalau yang gede-gede buat espresso kita, saya roasting sendiri sebagian besar di Malang. Oh di Malang. Saya punya mesin lama, mesin roasting lama, mesin apa namanya gede gitu. Roasting gede. Bapak di Malang. Malang, Batu saya. Ini orang Malang nih. Woi, Wah, Malang apa nih? dan tadi apa banyak banget dari pelanggan kita. Iya. Jawa Timur, dia kan Jawa Timur. Makanya Bapak bisa tahu ya kalau ada kayak gitu-gitu ada di kebun kopi. Oh, pantes lah. Masih Malang. Di Malang ada tuh Pak, teman saya buka kopi shop juga di Malang. Nah, siap. Jozo. Yang baru-baru Ya. Malang. Jadi kalau Malang boleh tuh mampirin Pak. Siap. JOZO. JOZ. Udah kayak Bandung sekarang tentang kafe ya. Gila banget. Saya untuk ke Malang belum ada soalnya dia baru angker gym doang kan, master gym. Baru itu doang ada. Nah Kak, ini nih untuk menjaga kualitas kopi ini yang Bapak jual, ada nggak cara-cara yang Bapak terapin untuk petani atau Bapak yang langsung terjun buat plastik kulit itu sama dari yang sebelumnya? Nah itu masalah sih. Malah mungkin lebih tepat sebetulnya adalah kemarin sih kita diwawancara sama CNN, BBC tentang menurunnya kualitas kopi dunia. Saat ini tuh kan memang kualitas kopi dunia itu bermasalah. Bahkan ada beberapa ahli itu ngomong kita bisa krisis kopi di beberapa tahun ke depan. Wih gila, Ya. BBC tuh. BBC kemarin memang bikin itu, tapi sebelumnya ada beberapa itu yang ngelihatnya adalah dari jadi kopi-kopi di kopi itu Arabica itu hampir semua kopi yang kita kenal itu cenderung ditanam di ketinggian 1.200-an sampai 1.400-an cenderung. Ya. Memang sampai 2000-an, tapi maksudnya cenderung kopi yang kita kenal yang katanya enak, Kolombia lah, Ekuador lah, gitu. Kopi-kopi Amerika Selatan itu ditanamnya di situ. Kebetulan Kolombia saya pernah datang, Ekuador saya pernah datang, itu memang tempatnya juga keren sih. Jadi lahannya itu gampang banget gitu loh. Cuma yang disangkal banyak orang global warming itu efeknya ke semua komoditas. Iya, terutama kopi. Itu kapan tuh Pak diwawancaranya Pak? Kalau kami wawancara BBC kayaknya baru 2 bulan lalu. Oh berarti Tapi kalau masalah kopinya lama banget sebelum COVID. Jadi banyak banget petani Kolombia itu berhenti nanam kopi atau minta bantuan pemerintah untuk pindahin kebun kopinya ke tempat lebih tinggi. mencegah Masalah krisis itu. iya, kerusakan tanaman kopinya sendiri. That's why kopi Kolombia itu sempat turun. Makanya terus kan mereka lebih konsentrasi sama Geisha supaya harga lebih tinggi. Tuh, karena Geisha-nya Kolombia ternyata kan 3 boleh lah, boleh banget. Geisha udah deh. Bukan Geisha-nya Panama kan. Kalau nomor 1 tetap Geisha Panama, tapi begitu Kolombia bikin juga ternyata oh ya boleh. Geisha. Jadi kalau ngomong di sini, nah itu kita punya masalah bahwa cuaca nggak mendukung. Kalau ngomong kualitas kopi memang turun terus. Gimana kita ngejaganya? Ya ngobrol sama petani sih. Mereka dong yang bisa. Saya turun langsung, saya ngerti apa. Iya kan? Yes. Kita bisa belajar, oke, banyak banget lah. Kayak misalkan di Malang itu sendiri ada namanya Mas Dendi itu si apa nama ininya ya? Saya lupa. Dia jadi kan beliau itu orang kota lah sebetulnya. Turun gunung, balik gunung berarti kan? Balik gunung ya. Balik gunung, dia jadi prosesor, kopinya keren banget.
apa namanya dipakai di Jakarta juga banyak banget yang pakai. Kayak gitulah, harus kayak gitu sih, harus totalitas kayak beliau gitu loh. Mas Dedi. Ijen Lestari. Oh, Ijen Lestari. Jadi, Kemarin dia masuk COE deh. Masuk COE juga kayaknya. mulai, ya mulainya kan baru sekitar berapa ya? 2017 2018 kali ya? Dia kayak masuk COE deh itu. Iya. Ijen Lestari itu keren lah. Nah, harus banyak anak muda yang kayak gitu kali ya. Setuju sih. Mau naik gunung lagi gitu. Tapi kalau yang sementara ini intinya secara quality kopi itu kualitas berat. Jadi agak susah ya kalau buat menjaga kualitas kopi ya. Iya, harapannya adalah memang sekarang roster itu yang memang jadi ujung tombaknya kafe saat ini, saya rasa ya. Asal roster itu bisa apa namanya maksimalin bahan yang kita punya tuh ya itu deh. Jadinya gitu. Tapi kalau ngomong bahan dasarnya ini ya kita lihat aja sampai kapan kita, maksudnya peranannya bukan cuma orang kopi, bukan cuma petani ya, kan harus semua orang ya. Bahkan calon presiden kita semuanya bilang bahwa kalau ngomongin global warming nggak bisa Indonesia doang yang jalan gitu. Ya kayak gitu deh. Jadi ya komoditas saat ini kalau ngomong komoditas kopi gimana? Yuk bismillah ya bareng-bareng. Mau diapain ya? Gue bikin apa nih kopi ya? Nah ini Pak, pemakaian kopi untuk di Tador sendiri kuantitinya sebulan seberapa? Tertinggi kita mungkin sekitar 60 kiloan ya, 60-70 kilo tertinggi. Tapi rata-rata itu 40 sebulan sih. Lumayan lah ya. Itu milk base atau udah sama saja. manual? Saya jadikan satu. Oh, Detailnya sekarang segimana saya nggak hafal, tapi kira-kira masih di angka itu. Karena sempat turun drastis, tapi ini apa? Pembelian biji kopi kami mulai jalan lagi. Jadi mulai banyak lagi yang beli biji kopi. Berarti jual packaging gitu juga Pak? 200 gram? Ada 200. Jadi kita mulai 100 sampai 250. Ada ya. Kalau misalnya mau beli gede, ada beberapa teman kan juga yang pengen berubah yang di kafenya pengen kopinya kita beli sekilo 2 kilo juga bisa. Oke. Bisa beli di mana? Di Tokped atau langsung di Nggak, Tador? langsung di sini. Langsung di sini. Karena masalah kesediaan tadi kita nggak Selalu ready gitu. Iya, ada sedikit trauma masalah nyiapin banyak iya. habis covid dan segala macam saya nggak Iya. kayak gitu. Lebih Kadang-kadang menjaga bahkan ya. juga gitu, mau beli lagi nggak ada, ntar dulu ya. Kita lagi nggak meeting gitu. Nah ini Pak, kita sekarang balik ke ngomongin ke manajemen bisnis ya Pak. Artinya ya. Ya, mungkin kan banyak orang yang butuh masukan untuk ya ngomong melalui usaha kopi nih Pak. Kopi oke, menarik. Kalau dari Bapak nih, apa sih yang bisa dilihat dari usaha kopi ini buat menjaga kualitas, menjaga dia coffee shopnya long last, terus kayak ya tetap bertahan gitu. Gimana caranya bertahan nggak yang buka setahun 2 tahun tutup, kan banyak tuh gitu kan. Mungkin dari strateginya, meja keuangannya, atau dari hospitality dari baristanya. Apa sih yang Bapak yang perlu dijaga dari semua itu Pak? Pertama pastinya adalah cara bisnis yang baik. Maksudnya nggak ini ternyata bukan barang remeh gitu, cara bisnis. Kita juga mulai dari kesukaan kita sama kopi aja. Yang which is boleh sekarang setelah berapa tahun ini kita jalanin, saya bisa bilang bahwa itu salah. Totally wrong. Jadi kecintaan kita sama kopinya harus lah ya. Itu bahkan nggak perlu disebut. Tapi juga tidak bisa dijadikan dasar untuk mulai berbisnisnya. Kalau hanya ada itu. Ya. Kita masih rencana bisnis ternyata. Rencana bisnis itu gimana? Yang tadi sempat kita off kamera kita ngobrolin tentang fokus. Terus paling sederhana kita bisa lihat sebetulnya kan kopi yang kita sebut coffee shop itu ada 2 model lah ya.
ada yang coffee shop cafe, ada yang jual kopi. Maksudnya jual kopi itu anggaplah ada tador, yang sebut merek nggak apa ya, ada janji jiwa misalkan. Iya. Janji jiwa itu kan awal-awalnya nggak ngomongin tentang tempat duduk nongkrong kopi, enggak. Ya. Mereka jual sebanyak-banyaknya milk base gitu kan, kopi. Itu yang kita harus jelas pilih, kita mau yang mana sih? Konsep. Yes. Jadi kalaupun gue tuh emang cocoknya kopi-kopi milk base, jadi gue pengen punya mesin yang bagus, jual kopi milk base sebanyak-banyaknya, seberapa cup harus keluar. Ya lu jangan berpikir tentang atau minimal berpikir tentang bagaimana ngelola tempat atau bikin tempat yang nyaman itu tak dulu. Pikir aja tempat yang orang bisa lalu lalang dan segera beli kopi untuk pergi. Itu lebih reasonable daripada ngomongin enggak, gue mau jual kayak janji jiwa tapi gue pengen tempatnya itu harus kayak Starbucks. Ntar dulu, yang lu bahas semuanya duitnya nggak sama kayak duit lo. Ya. Jadi lu bercanda kalau mau ngomongin gitu. Kecuali bilang bahwa oke tenang aman, gue punya sekitar 14 M, gue mau bikin satu tempat. Ya itu nggak perlu dipikirin. Ya, 14 M ya. 2 M juga cukup sebenarnya Pak ya. Misalkan gitu. Nah, kalau apa namanya itu sudah kepegang bahwa kita sudah jelas mau gue pengen punya kafe, gue pengen punya tempat yang ngumpulin anak-anak motor, gue pengen punya tempat yang ngumpulin anak sepeda ya, gue pengen punya tempat pada saat gue ketemu klien gue bisa makan di sini. Itu lebih reasonable saat ini untuk dilakukan. Gue pengen punya tempat yang buat ngumpulin klien gue, misalkan kita ambil contoh benar pada saat ngelola tempatnya, kopinya harus kelas apa sih? Misalkan tadi beli biji wine proses itu agak mahal, tapi kan yang datang nanti memang pekerja yang kasarnya ngomong ya gajinya di atas 8 juta, mereka beli kopi 45.000, no problem kok selama itu beneran rasanya 45.000. Wes kan, ngapain terus ya gue tekan harga produksi, lo ngapain lo mikirin yang ngapain? Ya. Kebalikannya adalah gue mau bikin satu stall kecil di depan kampus, orang lalu lalang aja beli itu tinggal lempar-lempar barang doang gitu. Nah lu masa mau jual 45.000 kopi wine? Ya lu harus pikirin jadinya. Ya. Okay. Kalau lu nggak pikir, enggak, yang penting kopinya harus enak banget. Semua stall di sini tuh kopinya nggak enak. Waduh, garasi ini. Ya. Kopinya enak begini. Bikin saja stall itu berarti menurut saya seharusnya adalah berpikiran tentang apa namanya, lawannya itu bukan coffee shop, lawannya itu yang jual minuman manis yang lain. Base lu kopi, base-nya mereka susu, base-nya mereka strawberry, base mereka mangga atau kelapa, saat ini lebih banyak yang Kelapa ya? lebih banyak banget. Banyak banget. Itu lawan lu berlaku seperti mereka. Apa ya, gimana apa namanya bikin minuman-minuman baru, gimana bikin promo. Jangan dibalik, sudah punya tempat bagus, pusing dengan gua mau bikin minuman. No. Kalau kan itu tentang yang target itu adalah pekerja, mereka nggak butuh minuman baru, minumannya enak, tempatnya mereka bisa buat bisa mereka pakai buat meeting, nyaman, colokan banyak, wifi-nya kenceng. Nah, udah yang kita pikirin duitnya ke arah sana jadinya kesini. Begitu ada itu jelas. Itu yang lebih masuk akal dilakukan saat ini menurut saya. Jadi emang rencana bisnis, target marketingnya jelas, baru ngomong tempatnya mau diapain. Nah. Biasanya kan banyak yang datang itu udah, gue mau punya coffee shop ya, modelnya tuh harus Japanese style. Waduh. Tapi duitnya cuma 10 juta. Kan jadinya lu lah. Misalnya kan bikin stall, punya dana bikin stall, duitnya 150 juta nggak apa sebenarnya ya. Cuma ngomongnya mengalir ke tempat yang salah. Atau kebalikannya kita punya kafe, dananya tadi miliaran, tapi juga uangnya dialirkan ke tempat yang salah, nggak akan bertahan. Karena stuck di situ ya. Hilang sebetulnya. Nggak berjalan. Nggak jalan. Kayak kami, kenapa kami bertahan? Terus terang saya nggak bisa jawab kenapa. Bukan tak mau jawab, nggak tahu. Alhamdulillah sih. Itu. Tapi yang kedua, secara tidak sadar berhubungan sama tadi yang pertama, bahwa apa sih yang kita jual di Tador itu tadi kita ngajak orang
kita masuk ke kelas niche. Jadi orang ngajak orang minum kopi nggak pakai gula, diganti kurma gitu. Itu ternyata yang bikin kami murah. Meskipun kecil, itu pokoknya masuk, pokoknya menarik. Selama COVID pun saya nggak satu pun ngurangin pegawai. Sama kopi kok. Ya, cuman ngurangin gaji mereka aja. Oke. Jadi karena yang penjualan itu kadang-kadang sehari bisa cuma 50.000. Ya, jadi payung lah COVID mah. Jadi kita kasih waktu itu terakhir kita cuma bisa kasih gaji paling tambahan bonus akhir tahun sama waktu lebaran Ya, gitu. ya. Tapi intinya gaji itu kita hitung harian, mereka juga bisa mengambil. Kan pun mereka tidak setuju pun di tempat lain juga malah nggak ada yang ini kan narik Malah ada, pekerja kan. ya. Ini masih lumayan lah, apalagi terus di sini kita masih kan makanan dan segala macam yang dari dapur misalkan hari itu nggak habis kita bagi langsung mereka jadi bisa buat sahur dan segala macam, jadi masih ada benefit lah buat teman-teman di sini dari juga nggak tahu sih kenapa tabungan habis lah ya, tapi alhamdulillah ya. Pas COVID tuh ya. Tapi balik lagi kalau ditanya gimana tuh, yang kita Entahlah. coba kan semuanya failed kok. Rezeki gitu ya. Failed lah semuanya. Kalau dari ini Pak, hospitality ke Hospitality ke karyawannya atau memang sih dulu itu penting. ya hospitality kan penting lah. Yes. Tapi Hampir 100% pelanggan kita tuh kenal saya. Karena itu tadi saya bisa setiap kali mereka pesen dan segala macam, saya hanya jadi latih ya. Ini kopi ini gini, saya tadi ajakin, yuk Pak, coba deh, nggak pakai kru, enak mas pahit. Coba makanya kurma bunga apa. Saya betul-betul datang ke meja, untuk ajak mereka. Jadi pelanggan di sini tuh cenderung tadi kalau saya siapa ya. Itu jelas sebenarnya, tapi sama kayak tadi tentang pada saat kita memang mau usahanya buka warung kopi, kafe dan segala macam, kalau kita suka sama kopi, hospital itu tuh hal yang udah nggak perlu dibahas lagi. Itu udah kayak kalau memang itu tidak ada tutup aja, kalau itu kurang tutup aja. Emang harus full kan? iyalah pasti. Nggak perlu dibahas lagi gitu. Kasarnya gitu. Jadi hospitality itu bukan hal yang mempengaruhi. Bahasa gimana? Bukan hal yang harus kita perhatiin, bukan. Tapi memang itu harus ada. Hospitality wajib sih. Jadi nggak perlu dibahas lagi. Bukan cuma itu. Hospitality, attitude ya. Ya sebisa mungkin memang misalnya kayak pegawai yang attitude-nya baik, hospitality-nya baik, mampu upselling lagi. Berapa tuh? Pakai konflik ya. Banyak, tapi mampu bayar nggak? Kan gitu. Nah, yang pun nggak minimal attitude. Ya kan. Tapi bahwa hospital itu tuh hadir di coffee shop, di cafe, itu sudah bagian dari kafenya itu sendiri. Kalau itu nggak ada, kalau itu kurang, kalau itu sampai dikomplain sama orang, menurut saya pertimbangan untuk tutup. Timbangan ditutup ya. Ya, sama aja kayak nggak jualan coffee shop, nggak jualan kopi. Nah. Pilarnya kok itu. Oh, pasar juga langsung tutup. Kan. Tador. Nah ini Pak, bocoran dong. Misalnya nih Bapak ke depannya Tador mau ngapain? Atau ada event atau ada program-program lain nanti ke depannya? Sementara ini sih terus terang kita mau mulai coba apa-apa yang kita sempat bilang ya waktu itu kan ada program-program di sini yang diadain sama teman-teman, maksudnya kita kolaborasi gitu kan, yang sama tadi offline saya sempat cerita ada production house yang bikin apa namanya acara di sini, ada teman-teman yang bikin semua waktu itu sudah hampir, tapi gara-gara covid yang pembatasan jadi pameran fotografi. Jadi teman-teman fotografi kampus bahkan kalau nggak salah waktu itu mereka kan ada yang menang, ada yang apa, nah mereka mau pajang-pajang di sini selama beberapa hari atau berkala gitu. Jadi itu kan jadi semuanya hilang. Intinya kami pengen yang kolaboratif seperti itu. Ini kan kita juga punya rekanan toko buku di sini. Nah, si Lubuk Kata itu sering banget bikin acara di Sabtu Minggu.
bedah buku lah, ngundang penulis gitu. Di sini tuh itu open public atau Open public. public? Ada beberapa yang mereka modelnya kelas, ada yang open public. Terus juga kelas kopi kita mau mulai buka lagi nanti begitu saya ada waktunya kita mau mulai buka lagi. Kelas kopi. Kelas kopi kita punya 3 kelas, SD, SMP, SMU. Nah, boleh jelasin tuh Pak, tadi 3 kelas ya. itu. Ada Dari SMP, SD, SMP, SMA, SMU. SMU bukan SMA karena ada kepanjangannya nih. SD itu Oh. adalah seduh dasar. Seduh Jadi, dasar. yang teman-teman yang baru pengen mulai belajar minum kopi nggak pakai gula, pengen nyeduh manualnya gimana, pengen kenal mesin espresso kayak gimana, gitu itulah basic aja gitu. Basic SD basic berarti ya. Ya itu SD seduh dasar. Terus kemudian SMP ini kelas yang lebih profesional, memang targetnya buat ngajar barista. Kepanjangannya adalah seduh menengah dan pemahaman lanjut. Seduh menengah dan pemahaman lanjut. Jadi di situ betul-betul tadi ada pelajaran jadi barista. Barista itu kan nggak sekedar bikin kopi, bikin latte art, tapi ngelola hitung Inventory. barang inventory kayak gitu-gitulah. Keuangan yang lebih sederhana lah ya buat ngebantu pemilik usahanya dan segala macam gitu itu SMP. Sedangkan SMU adalah siap memulai usaha. Jadi itu buat teman-teman yang pengen buka kafe, buka restoran. Itu ininya beda lagi. Tuh ada kelas-kelasnya tuh ya. SD, SMP, SMU. Iya. Kalau lu ke SMP nih Pak, tadi kan apa tadi siap Pak? SMP seduh menengah dan pemahaman lanjut. Oh, itu apa itu yang dipahami Pak? Mulai dari Saya jadi espresso. barista. Jadi ya intinya bikin kopi semuanya yang manual brew maupun espresso bias. Tapi yang jelas heavy-nya itu tetap pemahaman mereka sama kopinya. Dan itu dari mulai kalibrasi. Bahkan mulai kenal tentang sejarah-sejarah kopi. Oh, ya. Jadi kan nantinya barista kan harusnya bisa upselling ya. Iya. Jadi kan mereka harus punya bahan cerita dan sesuai kita. Yang kita plus numbuhin cintanya sama kopinya sendiri. Kalau mereka lebih cinta sama kopinya kan pastinya bakal bikin produk yang lebih baik. Ya, kalau udah tahu knowledge-nya udah gampang buat upsell. Tuh. Nah, kalau mau misalnya nih Pak, kalau udah mulai nih kelas tuh Bapak tuh. Itu bakal bisa dilihat di mana Pak? Di Instagram Tador atau di Instagram pribadi? Kelas-kelas kita ada beberapa di Instagram. Waktu itu YouTube sempat upload nggak ya? Enggak. Karena ada beberapa kan memang nggak di sini, nggak di Tador. Ada beberapa yang saya jadinya datang ke kafenya orang buat jadi barista. Oh, gitu. Ada juga yang ke rumah, jadi mereka ada yang beli lamar Zucker double brook di rumah, di Pik waktu itu. Itu mereka semeja itu nilainya mungkin apa? 200, 300 ya? Lebih kali, 700 jutaan kali. Mereka udah pakai niche, pakai buat rumah di rumah. Jadi saking mereka sering ngundang temennya barbecue, mereka jadi kopinya juga pengen yang kelas kafe gitu. Orang kaya yang punya dah. Iyalah pasti kan 200 juta. Ada yang begitu dan mereka nggak betul-betul nggak mau di videoin. Dan biasanya kan saya juga datang paling sendirian, jadi susah lah gitu. Tapi foto-foto ada di Instagram kita. Tuh. Kalau daftar kelasnya udah di Instagram gitu. Misalnya Bapak buat kelas di sini nih, bisa langsung. Jadi karena emang ada misalkan kayak SD sih yang paling banyak ya sekitar SD yang paling banyak itu kadang-kadang ke rumah tadi itu mereka punya alat jadi pengennya di rumah kan minimal kalau saya yang privat itu minimal 4 orang. Jadi misalnya temen sendirian ya jadi harus bayar 4 orang. Oh gitu. Tuh paling rencana itu lah kita mau nyoba-nyoba yang kita kayak tadi itu sama belum tahu sih rencana yang lain gimana karena saat ini tuh lebih banyak target adalah bertahan. Setuju. Kita tetap pengen ada. Nah, ini pertanyaan akhir ya Pak. Ya. Kalau misalnya ada orang yang mau ngajak kerja sama Tador, Nah, hal apapun itulah, itu bisa kontaknya kemana Pak? Ke Instagram Bapak pribadi atau sama Tador? Atau ada kontak WhatsApp di sini nanti? di Google Map kan ada nomor itu nomor saya sih Pak. Oh, di Google Map ya Bapak langsung? Itu bisa langsung dihubungin sih. Atau misalkan kalau yang pengen ketemu pengen ngobrol
bisa di kantor, cuma maksudnya kalau ketemu saya sementara ini mungkin ke HP dulu kali ya, karena saya nggak akan setiap hari di kantor. Jangan dulu lah ya kalau ngajak kerja sama ini. Karena banyak. Yang kemarin itu ada, cuman ini sih ya, apa namanya, value-nya sama kita nggak pas, jadi kita nggak lanjutin. Grup orang tua, Anggur. ya itu. Oh. Mereka kan memang lagi targeting buat alkoholik beverage Oh, mereka. iya. Nah, mau ngajak kerja sama kita makanya, tapi value-nya kan nggak sama kita, jadinya nggak. Jadi Jadi mereka waktu itu sama, kalau nggak salah apa ya, branding sama apa ya, bikin event. Kalau tidak salah, saya bukan banyak sih. Ya branding sama berkala bikin event apa gitu. Kan karena kita tadi yang nanya sih banyak. Pertama kalau udah malam kita dulu tuh ya, Mas nggak ada bir, nggak ada. ada Ada banyak tamunya. Selatan. Selatan. Normal lah gitu. Salah tempatnya juga menjual sih Bapak kalau buat kayak ngebir gitu ya sebenarnya. Nyatanya sekarang yang cukup rame secara bisnisnya jalan ya memang banyak juga yang jual itu sih memang. Oh ya. Tapi saya pikir ini ada live musik apa nih? Udah jadi Kita sebetulnya punya. Oh iya. Kita sebetulnya punya. Tapi itu tadi lagi sama. Apapun itu kita lagi Covid ya. Kita sudah coba lagi beberapa kali kemarin. Lagi itu sih tentang akhirnya kan tetap harus ada salah satu dari kami yang jagain lah pada saat acara dan segala macam ya, kita sama-sama lagi apa ya, memperkaya diri sendiri, Amin. Memperkaya diri sendiri. Jadi nggak sempet ngurusin yang gitu-gitu, tapi insya Allah segera, karena memang juga mulai banyak yang langganan lama yang Datang lagi ya. datang memang. Jadi dulu kita tiap Jumat. Itu di Jumat. Instagram kita ada tuh beberapa Live musik ya? live musik. Itu bentuknya memang cenderung di sini tuh bukan band apa lah, intinya yang bisa main gitar, bisa main alat musik, nyanyinya bareng-bareng. Oh, oke. Jadi si pelanggan itu ikut nyanyi bareng-bareng. Audiensnya ada lah ya. Jadi bentuknya bukan bikin musik buat pelanggan, tapi malah pelanggan. Kadang-kadang bahkan gitu pelanggannya, Mas saya main gitar sendiri, nyanyi sendiri, boleh silakan. Open banget ya. Gitu. Seru-seruan aja. Nah tips ini Pak, buat tips deh. Tips-tips buat apa ya? Buat apa? Yang mau coba usaha. Yang mau coba usaha boleh, atau cara pengembangan kopi boleh gitu. Ya tips Bapak deh buat usaha kopi dulu, di kopi aja udah gitu deh. Yang pertama sih pastinya itu tadi lah, yuk apa namanya, kita ekspor lagi lah kopi kita lah. Kopi Indonesia tuh belum pernah saya ada di negara lain pameran. Terus ini sambil cerita dikit apa ya, itu sering banget yang kita pakai buat contoh tinggal 50 gram, tinggal 20 gram, paling gede saya kalau nggak salah itu bahkan nggak nyampe 50 gram, 40 something gram, dan maksudnya kan udah terbuka-buka, dibeli $100 US. Wow. Saking bahwa nggak apa-apa mau ini, ya udah saya kasih aja, enggak gitu kan. Saya bilang bahwa ini duit ini bentuk penghargaan saya sama kopi Indonesia. $100 berarti berapa tuh Pak? Kali 10.000 aja lah kasarnya gitu. Sejuta. 1 juta 40 gram. Kalah guys ya. Ya bukan harganya, Memang hargainya. tentang nggak pernah kopi saya, maksudnya kopi Indonesia itu di luar negeri nggak dihargai sampai segitu. Banyak yang ngomong bahwa kopi lu mahal pasti. Iya. Buat bisnis nggak cocok, bisa jadi harus cari cara gimana caranya itu supaya kita bisa keluar, kayak misalkan buat kopi ya kan, kita bisa jualan buka kafe di Amerika kan, harus cari cara. Tapi intinya kopi kita mahal, caranya udah aja. Tuh. Pasti. Jadi kitanya juga harus menghargai itu. Yuk, kita minum kopi yang lebih berkualitas, bayar lebih mahal. Pastikan aja kopinya berkualitas. Nah, gimana misalkan ada link atau ada teman atau ya minimal kan tetap bisa lah dipercaya omongannya pemilik kafe yang sourcing dari petani langsung dan segala macam, itu bantu mereka juga. Begitu itu jalan, bisnisnya kan ada terus, kopi yang katanya lu demen bakal ada terus. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau yang pada mau mulai bisnis, ya udah yuk segera bikin rencana bisnis, jangan jalan duluan buat yuk lihat tempat, no, itu terakhir aja. Nyatanya hidden gem itu lebih keren kan.
Tuh, buka sendiri di belakang rumah atau garasi, mobilnya bokap taruh depan dulu kayak gimana itu bisa-bisa aja selama konsepnya nanti jelas. termauan ya. Yes. Rencana bisnis tadi yang lebih jelas. Tuh. Bandingin tentang berapa sih atau nyari tempat gimana atau gua punya konsep tempat itu nanti aja. Konsep tempat itu dari gimana konsep rencana bisnis. Budget juga ngikutin konsep ya. Itu nanti gampang banget kok pada saat konsepnya jelas. Jelas tuh. Mau ngeluarin ratusan juta, mau ngeluarin puluhan juta, mau ngeluarin ratusan ribu, gimana konsepnya ya? Terus yang terakhir sih ya butuh sih kami pemilik kafe itu di Instagram atau dimanapun itu ya kami miss untuk orang datang untuk beli karena memang saat ini itu kami butuh dibeli untuk bertahan itu kami nggak bisa sendiri memang butuh pelanggan datang jadi sampaikan kritik membangun di Google, kritik membangun langsung ke barista kita dan segala macam tetap beli barang kita ataupun kalau ada yang nggak enak bilang langsung kalau nggak enak suruh ganti dan segala macam sampaikan aja kita juga akan coba itu karena yang lain di luar kopi kan sebetulnya pendukungnya mau ngomong kopinya enak makanannya tapi so-so jangan bilang gitu bilang bahwa tolong perbaiki makanan ini supaya kita tetap bisa ngopi enak bantu kita di Google kasih bintang yang baik jangan sekedar kasih bintang 1 dan segala macam karena itu ngebantu orang yang baru kenal pun untuk melihat kok gue pengen coba deh gitu dibandingin ya boleh lah di Instagram tapi Google itu paling saat ini paling membantu Udah direkomend juga sih emang. yes jadi kalau emang mau ngebantu mau memastikan kedai-kedai kopi kita itu tetap ada itu ada di sini karena itu kalau ngomong untung ya iyalah kita usaha pasti nyari untungnya tapi untung lah ya. Sebelum ngomong untung kan kita tetap harus ada itu ya teman-teman yang suka kopi yang suka nongkrong ini yuk ikutan bantuin dan ini sama gua ngemis. Tapi tempatnya enak buat nongkrong sih, Pak. Alhamdulillah. Nah, asli ini nah. Di atas juga ada di atas tuh, taruh ke atas. Tapi ini enak sih tuh. Serius deh. Nah, kayaknya cukup nih, Pak. Siap. Atau Bapak ada mau ditambahin lagi? Udah banyak banget. Udah banyak banget. Kecuali honornya ditambah sih nggak apa-apa. Amin. Ya udah, kayaknya cukup sekian dulu nih. Ya, mau makan nih. Makan apa Pak? Yang enak Pak? Maka di sini orang suka banget nasi goreng kita, karena porsinya gede. Oh, nasi goreng. Boleh nih. Nah, mau makan dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, dislike kalau lo nggak suka. Bebas. Yang penting lo support dulu aja. Sip, harus disupport. Channel-channel kayak gini harus disupport nih. Tuh. Kasih masukan, kasih ide-ide. Pengen nonton apaan? Tuh, komen lu mau coffee shop mana yang gue datengin nih. Ya baik, bener. Dah, thank you.